Pada zaman dahulu di dalam sebuah hutan, seekor singa si raja hutan akan menyelenggarakan perayaan ulang tahun. Sang singa pun turut mengundang binatang-binatang yang ada di dalam hutan untuk hadir pada pesta perayaan ulang tahunnya, dan yang ikut diundang termasuk monyet dan panda. Semua binatang di hutan hadir. Mereka terlihat gembira karena selama ini sang singa telah menjadi pemimpin yang baik. Termasuk binatang-binatang kecil juga merasa terlindungi. Agar perayaannya semakin meriah, sang raja memerintahkan hewan-hewan untuk membuat panggung yang terbuat dari bambu. Panggung itu dibuat khusus untuk hewan yang bisa menari atau menunjukkan kemampuannya yang lain. Dan mereka pun membuat panggungnya dari bambu yang masih muda, karena mudah dalam pembuatannya. Sang singa memanggil monyet untuk menari di depan para tamu di atas panggung, karena selama ini monyet dikenal paling pandai menari. Inilah monyet, penari terbaik yang ada di hutan ini. Monyet memberikan hormat dan senyum termanisnya kepada para tamu yang hadir. Monyet pun mulai menari dengan indah dengan diiringi suara musik serta nyanyian burung yang merdu, dan binatang lainnya yang juga ikut bernyanyi. Semua binatang tidak memungkirinya, memang monyet adalah penari yang paling hebat. Tak hanya para tamu yang hadir yang memuji keindahan tarian si monyet, termasuk sang singa pun dibuat kagum oleh tarian monyet. Tidak terasa mereka pun ikut menari bersama mengikuti monyet. Akan tetapi ada salah satu binatang yang merasa iri melihat para tamu semua hampir memuji monyet. Dia adalah panda. Panda merasa bahwa tarian monyet biasa-biasa saja, tidak terlihat indah. Aku juga bisa menari, bahkan lebih indah dari tarian si monyet. Monyet pun selesai menari dan para binatang bertepuk tangan, kecuali panda. Panda pun memberanikan diri untuk maju. Si panda bertekad akan menari dengan sangat indah, bahkan lebih indah dari tarian si monyet. Paduka, izinkan hamba menari. Hamba juga bisa menari bahkan jauh lebih indah dibandingkan tarian si monyet. Silakan panda, namun aku ingatkan untuk berhati-hati di atas panggung karena badanmu cukup besar. Dan jangan berbuat macam-macam. Sang singa pun mempersilahkan panda untuk menari. Musik pun mulai diiringi dengan nyanyian burung dan kemudian panda pun mulai menari-nari. Akan tetapi karena tubuhnya besar, bukan tarian yang indah yang ia tampilkan, melainkan gerakan-gerakan yang terlihat konyol. Saat si panda berjingkrak-jingkrak, panggung pun bergoyang dan roboh hancur berantakan. Sang singa pun geram dan marah, karena ia hampir saja terluka terkena patahan bambu karena ulah si panda, dan pesta pun menjadi berhenti. Tangkap panda ini, bawa dia pergi jauh dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Bawa serta semua bambu-bambu bekas panggung itu dengannya. Beberapa hewan lain lalu mengusir si panda, dan membawakannya bambu-bambu bekas panggung yang hancur. Hai sang iri hati, kami bawakan semua bambu-bambu ini agar kau bisa membuat rumahmu di tempat yang baru. Kalau tidak ada makanan di sana, makan saja bambu-bambu ini. Hewan-hewan lain mentertawakan ulah si panda. Bukannya mendapat pujian, si panda malah terusir dari pesta itu, dan bahkan terusir juga dari hutan. Itu semua karena sifat iri hati si panda. Itulah kenapa sampai saat ini panda tinggal di hutan yang dipenuhi pohon bambu. Si panda sebenarnya sangat menyesal karena sudah iri dengan monyet. Akan tetapi sang singa si raja hutan sudah tidak mau lagi menerimanya di hutan.